tanggal 14 Juli 2025 junto surat penetapan tersangka nomor STT tab /S-4 /11/2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 dengan alamat kantor Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190 dan untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Kemudian Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Tim Jaksa Penuntut Umum perkara laporan polisi nomor LP dan seterusnya. Sudah kami bacakan tadi. Dan untuk dengan alamat kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan untuk selanjutnya disebut sebagai turut termohon. Dasar permohonan bahwa dasar permohonan dan pra-peradilan aku yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Poin 1 Pasal 1 angka 14, angka 15, angka 32, angka 33, angka 56 dianggap dibacakan. Kemudian Pasal 29 dianggap dibacakan, Pasal 40, Pasal 94, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 100 ayat 5 huruf A sampai dengan H, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 156 ayat 1 huruf A junto ayat 6, Pasal 158, Pasal 160 ayat 1, Pasal 163 ayat 1 huruf A sampai dengan F, junto ayat 2, junto ayat 3 huruf A dan B. Poin 16, angka 16, Asas Negara Hukum, Rechtsstaat, Rule of Law, Fight Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan prinsip di mana hukum menempati posisi tertinggi supremasi hukum, sehingga seluruh tindakan negara adalah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, menjamin hak asasi manusia serta menuntut persamaan di hadapan hukum dan yang mencakup keadilan, kepastian hukum dan pemisahan kekuasaan dengan asas-asas utama sebagai berikut. Asas supremasi hukum, supremacy of law. Hukum adalah kekuasaan tertinggi. Tidak ada kekuasaan absolut dan semua tindakan harus memiliki dasar hukum. Asas perlakuan yang sama di muka hukum, equality before the law. Setiap warga negara termasuk aparatur pemerintah memiliki kedudukan yang setara di depan hukum. Azas legalitas, due process of law. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, independent judiciary. Kekuasaan kehakiman harus mandiri, tidak diintervensi oleh kekuasaan eksekutif atau politik lainnya. Asas perlindungan hak asasi manusia, pengakuan, perlindungan dan jaminan HAM bagi seluruh warga negara. Asas kepastian hukum, Rechtssicherheit. Peraturan hukum harus jelas, tidak berlaku surut dan konsisten sehingga memberi kepastian hukum. Asas pemisahan pembagian kekuasaan, adanya pembagian fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif untuk menghindari kesewenang-wenangan. Angka 17, Asas equality before the law, Fight Pasal 28D ayat 1 junto Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi. Implementasinya mencakup perlakuan setara di mata aparat, akses bantuan hukum gratis bagi warga miskin, serta proses peradilan yang imparsial tanpa memandang status sosial, ras atau jabatan. Dan bahwa penerapan asas equality before the law meliputi hal-hal sebagai berikut. Proses hukum imparsial, bahwa aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim wajib menangani perkara berdasarkan bukti, bukan berdasarkan jabatan atau kekayaan seseorang, menghilangkan fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kesetaraan dalam persidangan, semua pihak, baik pejabat maupun warga biasa, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di pengadilan, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penghapusan diskriminasi, hukum tidak boleh membedakan individu berdasarkan ras, gender, agama, atau latar belakang lainnya. Bahwa penerapan asas merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum Rechtsstaat yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan persamaan hak asasi manusia.
dan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan kewajiban hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan menjamin peradilan yang progresif, tidak hanya terpaku pada hukum tertulis, tapi juga hukum tidak tertulis demi keadilan. Ayatnya kami anggap dibacakan. Angka 19, legal standing pemohon. Bahwa legal standing dari permohonan pra peradilan adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Fight pasal 1 angka 15, Junto pasal 160 ayat 1 KUHP, dan saat ini pemohon telah ditetapkan berstatus tersangka oleh termohon terhitung sejak 7 November 2025 berdasarkan Fight bukti P1 surat ketetapan nomor S.4-4-1899-11 Romawi /2025 /Ditreskrimum Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tertanggal 7 November 2025. Pasal 160 ayat 1 KUHP tentang dianggap dibacakan. Kemudian pasal 1 angka 15 dianggap dibacakan. Pasal 160 ayat 1 dianggap dibacakan. Bahwa sehingga dengan demikian legal standing pemohon yang telah berstatus tersangka adalah telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon permohonan pra peradilan. Sebentar yang mulia. Kompetensi relatif pengadilan negeri. Bahwa permohonan pra peradilan ini diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karena kedudukan domisili dari termohon adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa saat ini terhadap diri pemohon telah dilakukan penyidikan dan penetapan sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan oleh termohon, dan kesemuanya dilakukan di lokasi kantor termohon, yaitu di Polda Metro Jaya, Unit 1 Harda, Jalan Jenderal Sudirman Kafling 55, Jakarta Selatan. Maka pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan permohonan pra peradilan angka 21. Bahwa dalam permohonan pra peradilan aku, maka yang menjadi alasan dari pemohon adalah sebagai berikut. Angka 21. Keberatan atas tindakan upaya paksa yang telah dilakukan oleh termohon berupa penggeledahan rumah kediaman pemohon secara melawan hukum dan atau tanpa hak, penangkapan dan penahanan yang tidak sah terhadap diri tersangka KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, serta surat perintah penangkapan dan penahanan yang terdapat cacat formil dan cacat material. Oleh karena telah dilakukan secara melawan hukum atau melanggar dan atau setidak-tidaknya tidak bersesuaian dengan KUHP, Fight Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Junto pasal 1 ayat 3, Junto pasal 28D ayat 1, Junto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sehingga dengan demikian maka hal tersebut juga berarti bahwa penyidikan dan penetapan yang dilakukan oleh termohon adalah dengan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar atau setidak-tidaknya dengan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan Rista. Silakan.